Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam acara Satu Bagi, sapaan Tuhan bagi kita. Hari ini Sabtu tanggal 10 Juli tahun 2021. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan bagi kita hari ini terangkat dari kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-24. Demikian firman-Nya. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Sampai sejatuh firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu mari saling memperhatikan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau dikatakan saling memperhatikan, artinya bukan sekedar saling memandang atau melihat saudara-saudara, tetapi juga harus memahami apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Lebih jauh lagi, kata ini merupakan salah satu ciri khas hidup kekristenan, yaitu tidak berfokus pada diri sendiri, tetapi kasih kepada sesama dengan cara tidak menutup diri, mata atau telinga terhadap orang lain. Hal inilah yang dimaksud dalam Matius 22 ayat 39 yang berkata, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Secara praktis, hal ini dapat dinyatakan dalam bentuk saling mengunjungi, saling menguatkan, saling mendoakan, dan saling memperlengkapi. Hidup orang percaya bukan hanya memegang erat iman, kasih, dan pengharapan sendiri saudara-saudara, tetapi juga mendorong rekan-rekan seimannya untuk melakukan hal yang sama. Mother Teresa pernah berkata, saudara-saudara, yang menghancurkan dunia bukanlah bom atau penyakit kanker ataupun bencana alam. Yang menghancurkan dunia ialah ketika orang tidak lagi mempunyai atau memberi hati seseorang kepada yang lain. Saudara yang terkasih, dorongan untuk saling memperhatikan dalam sapaan kita saat ini bukan hanya sekedar terlibat dalam filosofis, tetapi mendorong kita untuk aktif merealisasikan kasih kepada sesama. Persekutuan dengan Allah tidak boleh menyebabkan kita untuk hanya mementingkan diri sendiri. Hal yang menarik pada ayat ini saudara-saudara, bukanlah pada apa yang dapat diperoleh oleh seseorang yang percaya dari seseorang, melainkan pada apa yang dapat ia berikan atau sumbangkan kepada seseorang. Kekristenan yang mementingkan diri sendiri adalah hal yang berlawanan dengan hakikat kekristenan. Tujuan dari perhatian kepada sesama ini adalah supaya kita saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan yang baik. Tidak memperhatikan keberadaan anggota tubuh Kristus yang lain merupakan sebuah gejala egosentris. Keegoisan dan perpecahan saling berkaitan erat, dan itu merupakan ciri dari cinta kepada diri sendiri. Orang yang tidak mengasihi rekannya, saudara-saudara, tidak akan merasa perlu untuk bersekutu dengan sesama.
Mengasihi saudara seiman merupakan tanda bahwa kita mengasihi Allah dan mengenal Allah dengan benar. Tidakkah dalam Yohanes 13 ayat ke-35 berkata, saudara-saudara, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bila kita saling mengasihi saudara-saudara, maka semua orang akan tahu kita adalah murid-murid Kristus Yesus. Tuhan Yesus tidaklah mengatakan bahwa orang-orang akan tahu kita akan menjadi orang Kristen jika kita melakukan suatu mujizat. Sebaliknya saudara-saudara, Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang akan mengenal kita sebagai orang Kristen bila kita saling mengasihi. Dasarnya, intinya kasih. Inilah tanda pengenal yang membedakan orang Kristen dari orang yang lain. Tanpa menunjukkan KTP pun, saudara-saudara, orang akan mengenal kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Kristus Yesus. Sebab kita memiliki tanda pengenal kasih yang selalu kita bawa kemana-mana. Kita benar-benar harus menonjolkan hal kasih di dalam kehidupan kita di sepanjang perjalanan hidup kita. Setiap hari-hari yang Tuhan berikan. Saudara yang terkasih, kasih adalah kemuliaan gereja mula-mula. Sebab orang-orang Kristen saat itu dikenal oleh karena kasih sayang mereka satu sama lain. Demikianlah kita saat ini yang menyatakan diri percaya pada Kristus Yesus. Marilah kita saling memperhatikan satu sama yang lain sebagai wujud nyata buah dari kita benar-benar hidup di dalam kasih Kristus. Ingat, mari kita saling memperhatikan, karena memperhatikan adalah buah dari kasih Kristus. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebaikan-Mu yang memperbolehkan hamba-Mu bisa ada sebagaimana ada pada saat ini. Begitu juga kebenaran firman-Mu yang telah berkumandang, ini semua hanya dikarenakan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini mengajak kami untuk mau saling memperhatikan, karena memperhatikan adalah wujud nyata buah dari kami benar-benar hidup dalam kasih Kristus. Tuhan, mari Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu ini dalam kehidupan setiap para pendengar, sehingga mereka benar-benar menjadi anak-anak Tuhan yang bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan. Izinkan Tuhan Yesus, mereka yang mendengarkan firman-Mu, ketika mereka lemah, mereka mendapatkan kekuatan. Ketika mereka sakit, mereka mendapatkan kesembuhan. Karena memang tidak ada mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Ketika mereka berhadapan dengan persoalan dan permasalahan, mari Engkau berikan jalan keluar. Hanya kepadamu hamba memohon dan mengadu. Pada pagi hari ini, tidak bosan-bosannya hamba berdoa. Engkau berkati Tuhan rumah tangga setiap pendengar. Berkati usaha dan pekerjaan mereka. Anak-anak yang Engkau titipkan, berikan kesehatan dan kepintaran. Tuhan Yesus yang baik, hamba berdoa untuk setiap yang tergeletak pada saat ini di rumah sakit ataupun di rumah oleh dikarenakan dampak virus corona. Sakit apapun itu, mari Engkau jamah ya Tuhan Yesus. Hanya kepadamu hamba memohon dan mengadu, karena kuasa-Mu sangat mampu, dan hanya kuasa-Mu lah yang mampu mengubah segala situasi. Yang sakit akan beroleh kesembuhan, karena memang tidak ada mustahil bagi Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini hamba berdoa untuk anakku Christian, perjalanannya besok Tuhan dari Medan menuju kota Batam, Engkau yang menyertai sehingga perjalanannya bisa dengan aman dan ia bisa bertemu dengan adik-adiknya dan
orang tuanya dalam sukacita. Hal ini pasti terjadi karena hamba berdoa hanya di dalam nama Kristus Yesus Juru Selamat hambamu ini yang hidup. Amin. Salam buat kita semua. Salam sehat.